Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang soal-soal dari Carnot Cycle dan Otto Cycle di nilai nomor 1. Ini mesin Carnot dirancang dengan tujuan untuk mengkonversi energi panas menjadi energi. Nah, dalam pembahasan ini mesin Carnot dirancang dengan tujuan untuk mengkonversi energi panas menjadi energi kerja. Jawabannya C. Nomor 2. Apa yang dihasilkan oleh engine dengan input total input panas yang merupakan rasio dari hasil kerja tersebut? Yang dihasilkan oleh engine dengan input total dan input panas yang merupakan rasio dari hasil kerja adalah efisiensi termal. Jawabannya A. Nomor 3. Siklus Carnot terdiri dari beberapa proses reversibel. Nah, siklus Carnot ini terdiri pada 4 buah proses, yaitu isothermal expansion, isothermal compression, adiabatic expansion, dan adiabatic compression. Jawabannya A4. Nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini TH konstan dari proses 1 ke 2. Kita dapat lihat dari buku ini. Buku ini mengatakan bahwa jika TH itu konstan, maka reversible isothermal expansion. Jawabannya A. Isothermal expansion. A. Nomor 5. Nah, ini TH ke TL nya temperaturnya turun. Temperatur drop proses 23 adiabatic expansion. Adiabatic expansion. Jawabannya C. Nomor 6. Termasuk proses apa pada gambar proses siklus Carnot? Pada proses ini TL-nya konstan. TL konstan. Kita lihat di sini. TL konstan itu isothermal compression. Isothermal compression. B ya jawabannya ya. Dilanjut lagi nomor 7. Termasuk apakah ini? TLTH. Ini suhunya naik, temperatur naik, kebalikan dari temperatur turun, yaitu adiabatic compression. Bisa dilihat juga dari sini. Temperatur naik. Ini temperatur naik. Nomor 8. Pada proses apakah Carnot cycle dengan TH menunjukkan konstan? Nah, tadi TH konstan itu menunjukkan isothermal expansion. Jawabannya A. Nomor 9. Nah, ini nomor 9 kebalikan dari nomor 8, yaitu seperti halnya tadi isothermal expansion. Nah, ini jawabannya isothermal compression. B. Nomor 10. Pada proses apakah TH, TL menunjukkan temperatur turun? Nah, temperatur turun tadi juga dilihat drop adiabatic expansion. Ya, adiabatic expansion. Jawabannya C. Dan nomor 11 juga. 11 ini kebalikan dari nomor 10, yaitu jawabannya adiabatic compression. D. Nomor 12. Semua proses ekspansi dan kompresi berlangsung pada semua proses ekspansi dan kompresi ini berlangsung pada kualisibrium. Kita bisa lihat di buku Yunus Channel bahwa proses ekspansi dan kompresi berlangsung pada kualisibrium. Nomor 13. Proses pembuangan digantikan oleh apa saat mengembalikan fluida ke kerja keadaan awal? Nah, seperti saya ketahui bahwa proses heat rejection ini saya baca dari buku Yunus Channel. Dia itu menggantikan proses pembuangan pada saat mengembalikan fluida kerja ke keadaan awal. Jawabannya B. Nomor 14.
Fluida kerja adalah udara yang terus-menerus beredar dalam sebuah loop tertutup dan selalu berbalik laku sebagai. Nah, ini gas alam tidak mungkin, halogen juga tidak mungkin, gas manusia apalagi, gas buang itu apa? Nah, ini yang paling masuk akal adalah gas ideal kan, karena ini semuanya termasuk pada gas ideal, termasuk fluida kerja di jawabannya. Nomor 15. Proses pembakaran digantikan oleh proses heat addition yang bersumber dari proses pembakaran ini yang digantikan pada heat addition ini sumbernya dari sumber internal. Jawabannya C. Nomor 16. Nicklaus A. Otto yang membangun mesin 4 langkah yang dinamakan Nicklaus A. Otto ini membuat mesin yang dinamai dengan seperti namanya, yaitu siklus Otto pada tahun 1862 di Jerman ya. Jawabannya C. Nomor 17. Setelah langkah kompresi pada siklus Otto, piston bergerak. Nah, pada kompresi ini siklus Otto itu pistonnya bergerak ke atas. Ini suatu piston, ini ada tangkai gini, pistonnya bergerak ke atas gini, set. Nomor 18. Apa yang menyala pada saat sebelum piston mencapai posisi tertinggi atau TTC. Nah, yang menyala pada piston sebelum piston mencapai posisi tertinggi itu adalah busi dan campuran ya. Ini yang menyala. Nomor 19. Gas tekanan tinggi memaksa piston turun, yang pada gilirannya memaksa poros engkol untuk poros engkol ini yang di tengah-tengah ini untuk berputar, karena yang ini turun tetap berputar. Jawabannya A. Nomor 20. Tekanan atmosfer mengalir keluar dari silinder melalui knalpot katup terbuka. Nah, proses ini disebut katup terbuka pada atmosfer. Nah, ini saya baca dari buku Wilus Tanggal ini, yaitu Exhaust-Blowdown, yang mana prosesnya menyatakan bahwa tekanan atmosfer mengalir keluar dari silinder melalui knalpot katup terbuka, yaitu Exhaust-Blowdown. Kita masuk ke dalam soal isian ya. Efisiensi mesin Carnot merupakan efisiensi paling besar. Mengapa demikian? Nah, efisiensi mesin Carnot ini efisiensi paling besar karena proses Carnot merupakan proses reversibel, sedangkan kebanyakan mesin biasanya mengalami proses irreversibel atau tak terbalikkan, tidak seperti mesin Carnot. Nomor 2. Apa pengertian dari mesin kalor siklus Carnot? Siklus Carnot merupakan dasar dari mesin ideal, yaitu mesin yang memiliki efisiensi tinggi yang selanjutnya disebut mesin Carnot. Selanjutnya, jelaskan bagaimana prinsip kerja kalor. Prinsip kerjanya, mesin kalor menyerap dari reservoir suhu tinggi ke suhu besar. Mesin ini menghasilkan gaya kerja sebesar W dan membuang sisa kalornya di reservoir suhu terendah T2 sebesar Q2. Selanjutnya, bagaimana jika proses Carnot ada satu proses yang menghilang atau bahkan tidak terlaksana seperti biasanya? Nah, jawabnya, maka siklus Carnot itu tidak jalan seperti dapat memperbarui lagi, karena yang namanya siklus kalau terpotong salah satu prosesnya tidak akan sempurna seperti biasanya berjalan, karena terpotong salah satu siklus tersebut. Dari ini lagi saya kasih satu soal hitungan. Sebuah Carnot bekerja dalam suatu siklus antara 727 derajat Celcius dan 127 derajat Celcius. Mesin tersebut menyerap kalor 6000 Joule pada reservoir suhu tinggi. Efisiensi mesin dan usaha yang dilakukan oleh mesin satu siklus adalah, nah ini 727 derajat Celcius ini digantikan ke Kelvin, yaitu ditambah dengan
273.000, sama halnya dengan yang 127 tadi, yaitu menjadi 400. Kalor yang diserap yaitu KiH yaitu seperti yang diketahui tadi 6.000 Joule. Yang dicari adalah efisiensi dan usaha. Nah, dimasukkan saja ke rumus efisiensi mesin. Nih, efisiensi mesin TH kurangi TL dibagi TH. TH-nya 1000, TL-nya 400 dibagi 1000, hasilnya 600 per 1000 atau 0,60 atau 60%. Nah, usaha yang dilakukan oleh mesin Carnot ini dimasukkan saja W sama dengan efisiensi dikali kalor yang diserap, yaitu 0,6 dikali 6000. Jawabannya 3600 Joule. Terima kasih. Sholat, jangan rebahan mulu. Ruku gue kebalik.